Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Rizky. Dan bagi yang belum kenal dengan aku, terima kasih udah klik video ini. Perkenalkan, aku Muhammad Rizky Ramadan. Dan saat ini aku adalah seorang mahasiswa di program studi Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Lampung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Oke guys, jadi pada video kali ini aku akan membahas salah satu hasil review aku terhadap salah satu video. Nah, ini adalah review yang mungkin menarik buat anak-anak TI seperti aku atau kalian-kalian yang tertarik dengan yang namanya machine learning. Jadi pada video kali ini itu adalah video review dari channel freecodecamp.org dengan judul Machine Learning for Everybody yang dibawakan oleh Kylie Ying. Jadi dia itu menjelaskannya dengan sangat-sangat secara sederhana, yang mana ini video pertamanya ya, video pertama machine learning, dan emang khusus untuk orang-orang yang baru belajar machine learning. Jadi dia mengajarkan dengan santai dan penjelasan-penjelasannya dapat bisa sangat-sangat dimengerti oleh orang-orang awam, apalagi orang-orang yang baru mengetahui dan ingin belajar dan tertarik dengan machine learning. Jadi pertama pada video awalnya dia itu menentukan dataset apa yang akan dia pakai, dari mana tempat atau software dia memogram hal tersebut gitu. Dia juga menjelaskan mengenai dasar-dasar atau pendahuluan untuk machine learning bagi kalian yang baru belajar tentang machine learning. Setelah dia menjelaskan persiapan data, kemudian framework, dan juga dasar-dasar dari machine learning, dia akan menjelaskan beberapa algoritma, yang mana salah satunya yang pertama yang dia ajarkan adalah algoritma KNN atau K nearest neighbors. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa pertama-tama itu dalam menjelaskan algoritma, dia menjelaskan dasar dari algoritma itu dulu. Bagaimana sih algoritma ini bekerja, bagaimana algoritma ini dapat menentukan sesuatu yang mana dia visualisasikan pada video ini. Setelah dia menjelaskan mengenai KNN, dasar konsepnya, kemudian bagaimana KNN bekerja, kemudian dia akan mengimplementasikannya melalui program yang mana menggunakan dataset yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan framework yang dipersiapkan sebelumnya, yaitu Google Colab. Kelebihan dari video course atau pembelajaran ini adalah yang mana dia menjelaskan dasar-dasarnya dulu untuk algoritma ya. Dia menjelaskan dasar-dasarnya dulu, baru dia menjelaskan cara pengimplementasiannya, sehingga ini tidak membingungkan penonton yang baru tahu apa itu KNN dan bagaimana cara mengimplementasikannya dengan mudah. Tadi kan kelebihan-kelebihannya ini udah aku sebutkan. Jadi hasil review aku apa sih kekurangan dari video ini? Sebenarnya ini bukan kekurangan sih guys, tapi mungkin lebih ke preferensi pribadi atau preferensi individunya. Aku sukanya kita tuh tahu dulu dasarnya secara jelas apa yang akan dilakukan, apa materinya, apa tujuannya, dan apa saja sih konsepnya. Aku tuh sukanya gitu, baru ke implementasi seperti algoritma tadi. Tetapi di awal video, kali ini secara langsung dia menyuruh kita atau mengarahkan kita untuk mengambil dataset yang terlebih dahulu, dataset Magic yang dari UIC. Kemudian menyiapkan framework Google Colab, baru dia menjelaskan dasar-dasar dari machine learning. Sedangkan penonton tidak tahu untuk apa dataset tersebut, untuk apa mereka membuka Google Colab itu, karena mereka tidak tahu tujuan dari hal tersebut gitu. Oke, jadi ada satu pertanyaan menarik dari dosen aku, yaitu Ibu Erika Maulidia SKMenkom, yang mana beliau adalah dosen yang mengajar machine learning di kampus kami, dan beliau menanyakan apakah machine learning masih relevan untuk diajarkan ke anak-anak di era sekarang. Oke, menurut aku sangat relevan. Kenapa? Yang pertama, adanya pembelajaran computational thinking. Jadi di dalam pembelajaran machine learning itu sebelumnya pelajaran dasar-dasarnya itu adalah pembelajaran computational thinking. Jadi di sini kita bukan mengajarkan langsung seperti rumus di dalam machine learning atau program-program machine learning, tetapi kita mengenalkan kepada anak-anak, misalkan SD, SMP, itu bagaimana cara kita berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu ada berpikir secara sistematis. Yang mana seperti pembelajaran mesin, kita memberikan kepada mereka kumpulan data, kepada mesin tersebut kumpulan data yang mereka belajar mengambil pola, dan juga kemudian mereka dapat mengambil keputusan dari pola tersebut. Dengan membelajarkan machine learning, mereka akan mengenali apa saja kejadian ada di balik layar. Jadi mereka harus mengetahui konsep yang ada di dalam machine learning tersebut. Karena banyak saat ini teknologi-teknologi yang menggunakan machine learning, salah satunya adalah media sosial dari algoritmanya, dan mereka jangan hanya kita biarkan mereka cuma menggunakan, tapi mengetahui konsep kerja yang ada di dalam teknologi tersebut. Kemudian dengan kita mengajarkan machine learning sejak ini, mereka akan mudah untuk mengimplementasikannya di masa depan, misalkan saat mereka SMA atau saat mereka menjadi mahasiswa teknik informasi, dan juga mendukung prospek kerja mereka, yang mana saat ini banyak profesi yang dengan menggunakan machine learning itu mendukung pekerjaan-pekerjaan mereka. Misalkan contohnya petani saja dapat menggunakan machine learning untuk memprediksi musim tanam bagi teman-teman mereka. Kemudian untuk dokter dapat menggunakan teknologi yang berbasis machine learning untuk dapat mendeteksi penyakit dari pasien mereka, dan juga bagi guru misalkan mereka dapat menggunakan suatu teknologi yang berbasis machine learning untuk bisa dapat mengambil informasi-informasi bermanfaat untuk anak-anak mereka. Itu saja menurut aku. Terima kasih banyak
atas kesempatannya. Mohon maaf jika ada kritik dan saran, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.